Sebuah tongkat dan bola harganya Rp110.000. Harga tongkatnya Rp100.000 lebih mahal dari harga bolanya. Pertanyaannya, berapa harga bolanya? Saya kasih waktu 3 detik. 3, 2, 1. Otak kamu barusan langsung teriak 10.000. Dan selamat, kamu baru saja membuktikan kenapa manusia sering banget bikin keputusan bodoh yang menghancurkan hidupnya sendiri. Jawabannya bukan 10.000. Kalau bolanya 10.000, tongkatnya 100.000 lebih mahal, berarti tongkatnya harganya 110.000. Totalnya jadi 120.000 dong. Jawabannya yang benar adalah 5.000. Coba kamu cerna sebentar, pertanyaan anak SD ini baru saja ngejebak otak kamu, dan sadar atau tidak, pembajakan ini terjadi setiap hari. Waktu kamu belanja, memilih pasangan, atau ngatur uang. Hari ini saya akan bongkar siapa yang sebenarnya pegang kendali di kepala kamu. Semua rahasia yang akan kita bahas ini kita ambil dari buku fenomenal berjudul Thinking Fast and Slow, karya Daniel Kahneman. Dia ini adalah seorang psikolog kebanggaan dunia dan pemegang hadiah Nobel Ekonomi yang mendedikasikan hidupnya buat meneliti gimana cara manusia berpikir dan mengambil keputusan. Kita selalu ngerasa kalau kita ini makhluk yang logis. Kita ngerasa pegang kendali penuh atas hidup kita. Tapi faktanya, kamu lagi ditipu habis-habisan sama diri kamu sendiri. Di dalam kepala kita ada dua sistem yang lagi perang dingin. Saya nggak lagi ngomongin hal mistis. Ini sains murni. Ada satu sistem yang super cepat, impulsif, dan jalan otomatis. Satunya lagi logis, analitis, tapi malesnya minta ampun. Masalahnya, hampir di sepanjang hidup kamu, sistem yang males ini lagi tidur dan membiarkan sistem yang impulsif tadi nyetir hidup kamu ke jurang. Kalau kamu nggak tahu cara kerja dua sistem ini, siap-siap saja. Kamu bakal terus dimanipulasi sama iklan, salah milih investasi, dan terjebak di penyesalan yang sama berulang-ulang kali. Pernah nggak kamu ngerasa udah ngerencanain sesuatu dengan matang, tapi tiba-tiba di tengah jalan kamu ngelakuin hal bodoh yang bikin semuanya berantakan? Terus kamu mikir, kok saya bisa sebodoh itu ya? Nah, ini hambatan pertamanya. Otak kamu itu pada dasarnya didesain buat hemat energi. Bayangin, kamu lagi jalan santai sama teman kamu. Terus tiba-tiba teman kamu nanya, coba kaliin 17 dikali 24. Saya jamin langkah kakimu bakal berhenti atau minimal melambat. Kenapa? Karena otak kamu dipaksa ngebangunin sistem yang logis tadi. Itu butuh kalori, butuh fokus. Otak kamu benci hal itu. Akhirnya, buat ngehindari rasa capek mikir, otak kamu lebih milih ngambil jalan pintas. Masalahnya, jalan pintas ini sering banget berujung ke jurang. Saya kasih contoh nyata, betapa berbahayanya jalan pintas ini. Kamu pasti tahu kan rasanya takut naik pesawat. Apalagi kalau baru saja ada berita kecelakaan pesawat di TV. Otak kamu langsung bikin skenario horor. Padahal secara statistik, kamu jauh lebih mungkin mati kecelakaan naik motor ke minimarket depan rumah daripada mati jatuh dari pesawat. Tapi kenapa kamu lebih takut terbang? Ini yang disebut available heuristic. Otak kamu nggak peduli sama data. Otak kamu cuma peduli sama cerita mana yang paling gampang diingat, yang paling dramatis, dan yang paling baru kamu dengar. Jadi, kalau kamu sering nonton berita kriminal, kamu bakal ngerasain dunia ini hancur dan gak aman. Padahal faktanya, tingkat kejahatan mungkin lagi turun. Otak kamu memanipulasi realita kamu sendiri. Ngeri kan? Sekarang mari kita masuk ke lebih dalam, ke area yang paling sering bikin orang bangkrut tanpa sadar. Bayangin, kamu masuk ke supermarket, ada promo diskon mie instan, tapi di atasnya ada tulisan gede, maksimal pembelian 10 bungkus per orang. Kamu yang awalnya cuma niat beli 2 bungkus,
tiba-tiba keluar bawa 10 bungkus. Kenapa? Karena otak kamu baru saja dijangkar atau diekor. Angka 10 itu masuk ke alam bawah sadar kamu, bikin kamu ngerasa itu adalah standar yang harus dipenuhi. Ini trik kotor yang dipakai setiap hari sama marketing, negosiator, sampai agen properti. Mereka ngasih harga awal yang nggak masuk akal tingginya, supaya waktu mereka nurunin harganya sedikit, otak kamu ngerasa, wah, saya dapat harga murah nih. Padahal kamu tetap aja bayar kemahalan. Kamu kalah negosiasi sebelum dimulai. Tapi ada yang lebih parah dari sekedar ketipu harga. Ini alasan kenapa banyak orang yang bertahan di hubungan toksik atau nahan saham yang udah hancur-hancuran. Coba kamu dengerin ini baik-baik. Kalau saya kasih kamu dua pilihan, kamu dapat 1 juta rupiah secara cuma-cuma, atau kamu dapat 2 juta, tapi ada kemungkinan 50% kamu harus balikin 1 jutanya. Secara matematika, peluangnya sama, tapi secara psikologis, kamu pasti milih yang pasti-pasti aja, dapat 1 juta. Otak manusia itu punya kelainan bawaan yang namanya loss aversion. Rasa sakit karena kehilangan 100 ribu itu rasanya 2 kali lipat lebih parah dibandingkan rasa seneng waktu dapat 100 ribu. Makanya kita jadi makhluk yang penakut. Kita bertahan di pekerjaan yang nyiksa karena takut nggak dapat kerjaan lain. Kita nggak berani memulai bisnis karena takut rugi. Otak kamu menjajah keberanian kamu dengan ketakutan yang berlebihan. Konflik ini makin gila waktu digabung sama jebakan berikutnya. Pernah dengar orang bilang udah terlanjur sayang atau udah terlanjur basah nyebur sekalian. Ini adalah penyakit psikologis mematikan bernama sunk cost fallacy. Kamu nonton film di bioskop, baru 15 menit kamu tahu filmnya ampas banget. Tapi kamu tetap duduk di situ sampai 2 jam. Kenapa? Sayang, tiketnya udah dibeli, padahal uang tiket itu udah hilang, nggak bakalan balik. Kalau kamu tetap nonton, kamu kehilangan uang, plus kamu kehilangan 2 jam waktu kamu yang berharga buat nonton sampah. Otak kamu benci banget mengakui kekalahan demi membenarkan kesalahan di masa lalu. Kamu rela ngehancurin masa depan kamu. Dan parahnya lagi, otak kita ini juri yang sangat nggak adil. Pernah lihat orang cakep, terus kamu otomatis mikir dia pinter dan baik hati. Atau lihat produk packagingnya mewah, kamu langsung mikir kualitasnya pasti bagus. Ini namanya halo effect. Kita ngambil satu sistem positif dari seseorang atau sesuatu, lalu ngebiarin sifat itu nutupin semua keburukannya. Ini fakta gila. Di pengadilan, terdakwa yang secara fisik menarik dapat hukuman penjara yang rata-rata lebih ringan daripada terdakwa yang kurang menarik. Keadilan ternyata bisa dibeli pakai wajah yang tampan atau cantik. Kenapa bisa gitu? Karena otak kita punya prinsip apa yang kamu lihat, ya cuma itu aja yang ada. Otak kita malas nyari informasi tambahan. Dia bikin kesimpulan instan dari data yang super minim. Sekarang coba bayangin kamu dapat vonis harus operasi. Dokter A bilang operasi ini punya tingkat keberhasilan 90%. Dokter B bilang operasi ini punya resiko kematian 10%. Secara logika itu adalah hal yang sama persis. Tapi penelitian membuktikan pasien dan bahkan dokter itu jauh lebih memilih dokter A. Ini yang disebut framing effect. Cara kamu menyampaikan informasi jauh lebih berdampak daripada informasi itu sendiri. Makanya di minimarket kamu bakal nemuin daging dengan tulisan 80% bebas lemak, bukan mengandung 20% lemak. Otak kamu disetir oleh kata-kata, bukan oleh fakta. Kalau kamu merasa hidup kamu selama ini udah cukup berantakan, tunggu sampai kamu dengar fakta yang satu ini. Di dalam diri kamu ada 2 identitas yang saling bertentangan. Diri yang mengalami dan diri yang mengingat. Bayangin, kamu liburan ke Bali 2 minggu. Cuacanya enak, makanannya enak, semuanya sempurna. Tapi di hari terakhir, barang kamu hilang di bandara. Kamu ditanya, di mana liburan kamu? Kamu pasti jawab, hancur banget. Padahal penderitaan kamu cuma 1 hari dibanding 13 hari kebahagiaan. Kenapa? Karena otak kita cuma merekam 2 hal dalam sebuah peristiwa. Momen paling puncak emosinya dan bagaimana peristiwa itu berakhir. Sisanya dibuang. Ini yang bikin kita sering salah milih jalan.
Kita milih sesuatu berdasarkan ingatan yang cacat, bukan berdasarkan apa yang benar-benar kita rasakan saat itu. Jadi, pertanyaannya sekarang, dengan segala kecacatan sistem otak ini, dengan semua ilusi dan bias yang menjebak kita setiap detik, apakah kita ditakdirkan buat terus jadi orang bodoh? Ini adalah krisis terbesarnya. Kamu nggak bisa mematikan sistem cepat di otak kamu. Nggak bisa. Dia akan selalu bereaksi lebih dulu. Dia yang bikin kamu ngerem mendadak waktu ada kucing lewat. Kamu butuh dia buat bertahan hidup. Tapi, kalau kamu biarin dia ngambil keputusan soal uang, karir, atau masa depan, kamu bunuh diri pelan-pelan. Kita ini buta terhadap kebangkrutan pola pikir kita sendiri. Kita gampang banget ngelihat kesalahan orang lain. Lah, kok dia bego banget sih? Mau aja ditipu. Tapi kita nggak sadar waktu kita sendiri masuk ke perangkap yang sama. Lalu, apa solusinya? Gimana caranya kita menang melawan otak kita sendiri? Jawabannya simple tapi butuh latihan keras. Pasang alarm di kepala kamu. Kamu nggak bisa mengubah cara kerja otak, tapi kamu bisa mengenali medannya. Ketika taruhannya tinggi, ketika kamu mau tanda tangan kontrak, ketika kamu mau marah besar dan ngetik sesuatu di sosmed, atau ketika kamu mau ngeluarin uang dalam jumlah besar. Berhenti, tarik nafas, paksa sistem logis di otak kamu buat bangun. Kasih waktu otak kamu buat mikir. Bertanya pada diri sendiri, apakah saya lagi diekor? Apakah ini emosi sesaat atau fakta? Rahasia terbesar orang-orang yang mengambil keputusan akurat bukanlah karena mereka nggak punya ilusi emosional, tapi karena mereka sadar mereka punya ilusi itu dan mereka memilih untuk tidak bereaksi detik itu juga. Jadi, mulai besok jangan langsung percaya sama pikiran pertama yang muncul di kepala kamu, karena kemungkinan besar itu cuma otak kamu yang lagi malas. Nah, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel 0,1% terus berkembang setiap minggunya. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat dan terus berkarya.